Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 8 Juli 2025. Hari ini IHSG-nya nggak kemana-mana kalau lihat ya Bapak Ibu. Kita ada alert robot, ada alert dari Big Data Analysis, dari Machine Learning, itu ada 4 ya. 4 ya. Dia ada, maaf kalau salah. 5. Nanti kita bahas ya, Bapak Ibu. Ini dia trading snapshot. Ini maksud saya IHSG nih. Gimana ya kita trading seperti ini ya, Bapak Ibu? Kalau IHSG-nya berarti sentimennya ini yang belum ada. Kalau kita lihat regional, umumnya menguat ya, Bapak Ibu, umumnya karena mayoritas ya. Kalau kita lihat mayoritas beberapa negara seperti Jepang, Korea itu mereka Vietnam sudah sepakat sebelum deadline ya. Jadi beberapa kalau kita lihat resumenya itu beberapa barang yang ekspor dari Amerika ke Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Kazakhstan ya, itu kena tarif 25 dari negara Asia ke Amerika. Jadi mereka kena 25% per 1 Agustus udah sepakat itu. Jadi sudah clear marketnya. Dan masalahnya Indonesia nih gabung pula ke BRICS ya. Jadi Indonesia itu kena 32. Indonesia, Bangladesh itu kena lebih tinggi 35. Kamboja sama Thailand kena lebih tinggi 36. Myanmar, Laos kena lebih tinggi 40. Wah, ini berat memang. Indonesia seberat-beratnya masih 32. Ya, Indonesia masuk ke BRICS lagi. Jadi sebenarnya kalau saya dari awal udah melihat tawaran Indonesia ke Amerika masuk membeli Boeing atau rare earth itu ya, tanah jarang itu kurang pas. Karena dari awal Donald Trump itu dari sejak yang bulan April itu udah bilang dia nggak suka dengan regulasi di Indonesia. Dia nggak mau ada TKDN. Itu menghalangi barang Amerika menguasai Amerika. Contohnya iPhone itu kan harus TKDN. Dia nggak suka. Jadi akhirnya Apple harus investasi, buka pabrik. Itu dia nggak suka. Itu tidak boleh ada. Kalau mau dapat tarif yang murah, tidak boleh ada TKDN. Tidak boleh ada hilirisasi. Dia nggak mau ada hilirisasi. Maunya mentahnya dikirim ke Amerika. Maunya dia seperti itu. Maaf. Lalu apa lagi? Lalu dia tidak mau ada kris. Karena itu menghalangi visa dan visa dan apalagi standar charter itu apa? Bukan standar charter. Untuk kartu kredit atau transaksi keuangan itu tidak menguasai perbankan Indonesia. Dia nggak mau gitu loh. Jadi tawarin belanja ini ya dari awal saya sudah antisipasi itu tidak akan mau. Tapi beruntunglah cuma 32. Karena bisa jadi itu ditambah 10% karena Indonesia masuk ke BRICS. Dia udah bilang yang masuk ke BRICS diancam kena. Ya tambah misalnya 32 tambah 10 berarti 42. Tapi nggak tahu lah ya, kita tunggu nanti 1 Agustus. Ini jadi tergambar di price ya, tinggal nanti volumenya seperti apa. Kalau lihat nilainya 11,1 triliun kecil saja. Jadi ini bola balik ketutup betulan aja tutup 0,05 ini tipis sekali, meaningful ya Bapak Ibu, meaningless ya, maksudnya meaningless. Jadi tidak terlalu signifikan artinya, tapi yang berarti besar adalah secara sektoral pendorong yang positif adalah energi, basic material dan infrastruktur. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Kalau di sini kita cek tidak ada yang signifikan net buy-nya, tapi net sell-nya BBCA. Wah, ini BBCA dilepas asing. Jadi asing kalau masuk pasar saham Indonesia itu memang proksinya adalah perbankan. Kalau dia buang barangnya itu indikasi ya, indikasi akan nekan. Nah, jadi siap-siap saja. Nanti kita akan analisa. Dua ini yang signifikan, BBRI 57 miliar tapi tetap net sell. Oke, itu dia. Alertnya ada Energi, Inet, Tower, INTP, Java. Nanti kita akan pilih satu ya Bapak Ibu ya, karena keterbatasan waktu. Alert ini terkirim melalui Telegram bot. Ini dia Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses, linknya ada di deskripsi video atau scan QR aja ini. QR code. Ya bukan QRIS ya, QR code. Nanti link yang benar. Hati-hati penipuan Bapak Ibu ya. Tidak ada Telegramnya berbasiskan robotnya berbasiskan WhatsApp, tidak ada. Telegram channel di sini Bapak Ibu silakan join. Nanti kalau Bapak Ibu mau join grup diskusinya, tinggal join aja di sana. Cuma nanti untuk sementara karena banyak yang spam-spam, harus ada approval. Sosial medianya silakan di follow, jangan lupa
jangan lupa di follow. Nanti Bapak Ibu insya Allah akan saya follow back. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube ini, share and like ya Bapak Ibu ya, supaya makin berkembang dan banyak juga yang mendapatkan informasi analisanya. Nanti kita akan analisa ini berdasarkan pendekatan volume price analysis. Baik, saya akan bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Jadi Bapak Ibu jangan heran, tidak ada hebatnya saya di pasar saham, sama-sama kita cari duit, tetapi mungkin yang saya lakukan adalah praktis banyak analisa saham, dan itu bisa Bapak Ibu ikutin. Jadi sejak tahun 2010 itu hampir tiap malam saya bikin post market analysis. Setelah saya kuliah baru ada saya bikin videonya, kuliah di SBM ITB tahun 2018-19, tahun 2019 baru ada video membuat ini ya. Lalu di blog, karena dulu videonya pakai akun ITB, jadi ITB di blog, saya buat akun saya pribadi. Jadi kalau lihat channelnya juga belum berkembang banyak, karena memang dulu sempat disuspend gara-gara menggunakan ITB. Ya gitu, tolong dibantu Bapak Ibu. Nanti tidak boleh request analisa saham apapun ya Bapak Ibu, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jangan percaya analisa saya 100%. Kenapa? Mungkin pengalaman kita berbeda ya. Mungkin capital kita berbeda. Posisi capital ini menentukan sekali. Beda orang yang 100% cash sama 100% full saham. Itu beda kalau melihat IHSG lagi jatuh. Kalau yang 100% cash, kalau sahamnya indeks atau sahamnya jatuh, saham BBRI itu atau yang lain yang bagus, mereka akan berdoa supaya jatuh lebih dalam. Tapi kalau orang yang nyangkut ya, dia 100% di saham dan sahamnya nyangkut, doanya berbeda. Jadi psikologinya berbeda ya. Jadi mungkin kita sama-sama pegang, tapi megangnya di berapa juga berbeda. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya itu jangan percaya dengan siapapun di pasar saham. Percaya dengan analisa sendiri atau disebut dengan first opinion. Siapapun jangan pernah percaya ya. Nah, Bapak Ibu wajib punya first opinion, dapatnya dari mana? Analisa sendiri. Kalaupun Bapak Ibu nonton saya atau siapapun influencer atau siapapun yang menjelaskan analisa saham, jadikan saja sebagai second opinion. Jangan pernah percaya mereka kalau menggunakan uang Bapak dan Ibu. Itu ya. Jadi disclaimer on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing, wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu nanti kalau melihat misalnya ada saham energi Mega Persada bagus, tapi tidak punya trading plan, jangan. Stop saja tradingnya. Lebih bagus serahkan aja ke reksadana atau apapun kalau Bapak Ibu tidak siap dengan trading plan. Karena risikonya terlalu tinggi. Oke, itu informasi workshop Bapak Ibu. Untuk batch 40 sudah full book ya. Kalau 41 tadi ada beberapa yang bertanya, belum ya update ya. Kita masih ada beberapa slot. Mudah-mudahan ya, kalau 6 mudah-mudahan bisa tercapai. 6 masih lama nih. Masih ada sebulan lagi, mudah-mudahan nanti kita bisa laksanakan 2. Baru nanti kita akan lanjut dengan kalau berminat dengan volume price analysis ya. Level advance. Jadi ini basic intermediate dulu. Kalau level advance, kalau belum punya dapat ilmunya ini, bagaimana kita trading dengan risk kecil, reward besar, baru nggak bisa ya untuk belajar volume price analysis. Nggak ada gunanya maksudnya. Oke, sekarang kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop untuk mempermudah membuat videonya dan lebih gampang lah melihat chartnya. Bapak Ibu bisa juga akses melalui handphone, tablet. Yang penting punya ada aplikasi Telegram yang terinstall. Bapak Ibu bisa cek link untuk Telegram botnya ada di deskripsi video ya. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa untuk mengetik help bagi yang pertama kali menggunakannya, supaya tidak salah robot. Lalu inilah perintah yang tersedia, tidak ada chart 5 menit ya Bapak Ibu. Baru kita punya weekly, punya monthly. Kalau paling banyak yang bertanya, Pak, untuk screening saham, ini perintahnya ya, pakai SCR saja. Jadi ada berbagai macam, nanti kita akan lakukan juga ya. Lalu beberapa tool untuk risk management, untuk melihat chart, volume price juga ada di sini. Untuk rotasi saham, kemarin ada juga bertanya, ini ilmu apa? Ini sebenarnya hal yang lama saja, udah biasa saja ya. Bagaimana melihat pergerakan relatif saham dan sektor terhadap pergerakan composite index. Jadi seperti kalau dulu yang pernah kuliah fisika, pernah belajar atau mendengar teori relativitas Einstein, nah kira-kira dekat-dekat itulah versi mudahnya.
Jangan lupa juga untuk ilmunya, Bapak Ibu nonton tutorialnya. Klik aja /tutorial. Nanti di sini ada penjelasan dari perintah tersebut. Yang berminat belajar volume forex analysis, yang banyak saya singgung di video-video saya, bisa belajar di sini. Atau mau belajar membuat trading plan, karena kan kalau tidak belajar trading plan, katanya jangan trading, ya risikonya besar. Jadi kita harus tidak paham bagaimana risk di pasar saham ini sangat beresiko. Jadi kita harus belajar dulu. Oke, kalau yang mau juga tahu apa itu deep learning untuk trading, bisa di sini, atau ya itulah, silakan, banyaknya ilmu yang ada di sini. Oke, mari kita mulai dengan analisa after market close. Langkah pertama, ya ini sambil saya ketikkan, Bapak Ibu juga lakukan, karena menurut saya setiap orang itu punya kelebihan kekurangan dalam analisa saham, namanya juga manusia ya. Tapi dia bisa mengasah dengan banyak yang berlatih. Istilahnya adalah practice make perfect. Saya hampir setiap malam melakukan analisa. Banyak juga salah, ya. Tapi kesalahan itu dengan banyaknya data yang masuk saya pelajari, rajin-rajin belajar. Mudah-mudahan risknya kecil dengan minimum ya. Jadi biasanya saya analisa, misalnya ada 10 saham yang saya analisa ya, misalnya tiap malam tuh, tiap hari. Bayangkan aja dari 2010, 14 tahun. Bayangkan aja berapa hari trading, kali 10 lah misalnya. Nah, dari 10 saham yang analisa ini belum tentu saya beli semua. Dari 10 mungkin cuma ada 3 yang menarik. Dari 3 dihitung rasio, buat trading plan-nya mungkin cuma 2 ya yang bisa di-apply. Maksudnya reward-nya lebih besar. Dari 2 mungkin yang profit 1 atau malah tidak profit ya. Gitu. Jadi memang susah cari duit ya. Bohong kalau ada yang bilang gampang cari duit. Susah. Oke. Langkah pertama adalah kita ketik alert untuk mengecek dulu apa saja rekomendasi dari deep learning. Ini INRG, INET, Tower, INTP, Java ya. Ini ada waktunya sekuensial ya. Bisa saja INRG alert pertama. Ini kalau dia berurutan begini, ini biasanya sama ya. Cuman antriannya saja. Jadi jam 10 itu alert pertama munculnya jam 10. Jadi dia butuh 1 jam untuk masa transisi di tiap harinya. Karena biasanya setelah 1 jam data baru stabil. Bisa saja energi ini muncul alert pertama, tapi diguyur mendekati penutupan. Ya kan kita tidak tahu ya. Itu ada energi, INET, Tower, nanti ada 5 ya. Kalau bisa kita analisa satu yang lengkap, sisanya akan analisa singkat saja. Lalu kita cek dengan rekom. Nah ini rekom ini, bedanya dia adalah end of day data. Tapi kita cek dulu tanggalnya udah benar belum. Oh benar ya, tanggal 8 bulan 7. BBCA dia mengatakan bearishness-nya sudah selesai. Padahal net sell-nya besar ya tadi. INET ada, Java ada, PANI nggak ada. Nah ini PANI dia kan nggak muncul di alert. Ya Bapak Ibu bisa analisa sendiri ya. Jadi ini dia INET Java, INET keluar, Java keluar. Jadi nanti kita coba analisa kalau nggak INET Java. BDT ada. Nah ini masuknya Confluent. Dia keluar di alert robot, dia jual di rekom. Nah kita lihat di sini ada nggak bagus-bagusnya. Di sini INET ada lagi, Java ada. INTP ada, kayak gitulah ya. INET ada lagi, Java ada lagi. Kalau nggak INET, Java kita bahas. INET ada lagi. Jadi saham yang keluar alertnya, tapi dan keluar di rekomendasi lainnya, itu namanya confluent ya. Jadi istilahnya itu confluent. Ya, jadi banyak yang keluar membuat meyakinkan, dan itu nanti akan analisa. Belum tentu dibeli ya. Setelah analisa, susun trading plan-nya, hitung rasionya, lalu atur money manajemennya. Ini masih langkah awal saja. Jadi memang susah cari duit Bapak Ibu. Nggak ada cara singkat. Dari pengalaman saya ya, 19 tahun di pasar saham Indonesia, memang susah. Ya, kalau ada juga Bapak Ibu yang bisa gampang, saya mau belajar juga tuh. Yang sudah turji lah, misalnya 20 tahun gitu lah, gampang. Susah cari duit. Tapi jangan menyerah, rezeki itu selalu ada. Oke, sekarang kita cek, setelah itu kita cek dengan SCR Vibum. Nah, ini favorit saya ini. Ya, setiap orang punya beda-beda ya, tapi saya kan mazhabnya adalah volume price analysis. Kalau ada ledakan di volume, itu biasanya ada sesuatu. Wajib dianalisa. Belum tentu pasti dibeli. Ada Java, PANI. Wah, Java ini menarik juga. Dia keluar di alert robot, keluar banyak juga di sini, keluar di ledakan volume, sementara INET tidak keluar. Ada yang jadi bingung ya, mau bahas Java atau bahas ini. Ini PANI juga.
Nanti kita PAN ini kita buat analisa wood juga ya, ledakan volume. Nanti kita kalau ada waktu kita buat di analisa singkat saham ledakan volume. Oke, kita lihat SCR Extreme. Nah, kita cari ini saham-saham yang ekstrim ada nggak? Saya biasanya kalau dapat saham yang returnnya tinggi, kadang-kadang berani kontrarian, ya cari saham yang ekstrim. Tapi pilihlah saham yang kita kenal kayak BBRI, BBCA itu ya. Kalau mereka ekstrim masuk itu. Terus apalagi ASI ya, saham-saham yang besar lah. Oke, Adaro gitu. Adaro sudah lepas ya Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi di sini. Kemarin dia ekstrim. Sekarang kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini untuk mencari saham-saham yang habis panik terbitlah hope. Biasanya dari saham-saham yang keluar di alert, keluar di rekom itu biasanya ya. Ada nggak di sini saham-sahamnya? Harus jeli. Biasanya saya ini setelah saya buat video, maka saya ini Inet. Inet ini habis panik terbitlah hope. Java ya, nanti Bapak Ibu bisa cek ininya misalnya gini. Star Inet. Dia habis panik terbitlah hope. Ini tapi meliuk-liuk dia nih. Ini dia arahnya ke sana. Mudah-mudahan besok kalau lewat satu kali lagi benar habis panik. Dia Java nanti silakan ya nanti kita buat detail. Sekarang kita cek dengan SCR Hope, bisa juga cari saham-saham yang sudah berada di zona Hope. Dia maksudnya sudah Hope menuju grid itu. Lalu kita cek dengan SCR Top FF. Tadi foreign flow sudah ya. Nah, tujuannya apa? Mau kita bandingkan dengan top kaki. Top hajar kiri ya. Ini sudah ada. Nah, harus kita lihat dengan SCR top kaki. Kalau dia asingnya hajar kanan dan juga net foreign kalau dia asingnya net foreign buy, hajar kanan berarti memang demandnya besar. Oke, kita lihat di sini. BBCA, BBRI memang hajar kiri, memang dibuang ya. Nggak tahu nih bagaimana nih nasib mereka nih. Jarang-jarang juga kalau BBCA ekstrim nanti biasanya saya ngutipin tuh. Jarang-jarang kalau bisa BBCA sampai di bawah 5.000, itu saya beli itu. Nggak peduli apa kata orang, kalau dia sudah ekstrim saya akan beli. BBRI juga saya berharap dia bisa di 3.000, ya 3.000 ke bawah lah, 2.900 tuh saya borong. Oke ya, itu dia Bapak Ibu, tinggal bandingkan saja ya. Bandingkan misalnya sini BBCA net sale-nya 900 miliar. Tapi juga hajar kiri, berarti selain dia di hajar kiri, memang ternyata asingnya juga buang barang ya. Gitu, harus bandingin. Kita screening lain, SCRP back. Ini saham-saham yang pullback, dia sahamnya sudah uptrend. ULTJ ya, alhamdulillah. Ini kita cek dulu ya. Ini saya udah masuk tapi saya belum kena stop loss. Saya menunggu dia untuk ini nggak tahu ini di gocek-gocek ada spring atau enggak. Ini ya buyback ya. VPA ULTJ. Ini saya terus buy on weakness nih, piramida. Iya, sampai bawah ya. Saya kalau udah turun sampai bawah ini 1270, stop loss saya 1260 atau 1250 lah. Ini stop loss saya bawah situ. Takutnya ada spring Bapak Ibu. Jadi dia takut ada spring tuh cucuk stop loss, dia naik gitu. Itu yang spring. Stop loss hunter istilahnya. Oke. Itu ya, nanti kalau ada waktu lah kita bikin. Sekarang kita akan bahas composite dari Speedo Composite. Bagaimana speedometer untuk hari ini. Dia berada di zona netral daily-nya. Lumayan nih Bapak Ibu, kemarin fear, sekarang jadi netral. Artinya untuk composite, untuk penutupan tanggal 8 Juli, dia berada di zona netral. Artinya demand-nya sama kuat dengan supply. Ada masuk ini. Sekarang kita lihat weekly-nya. Walaupun dia belum weekend, belum akhir pekan. Speedo Composite. Untuk melihat supply and demand-nya nih. Sama. Jadi sekarang undecisive nih, sama kuat nih supply and demand. Tergantung siapa yang tiba-tiba masuk. Kalau supply tiba-tiba masuk besar, jatuhlah dia. Downtrend. Tapi ketika demand ada yang masuk, naiklah. Ini ciri-ciri memang menunggu sesuatu ya. Nanti kita lihat juga dengan VPA langsung ya ke volume price. VPA weekly composite untuk hari Selasa bagaimana chart volume price-nya. Yang pasti volumenya belum valid karena masih hari Selasa. Dia hijau ya, inside bar ini lah apalah istilahnya antara bodi merah ini. Volumenya kecil, abaikan sinyalnya kalau volumenya tidak valid.
Sekarang kita lihat VBP weekly composite, bagaimana dengan supply and demand-nya. Saya rasa dia masih di tengah-tengah nih Bapak Ibu. Ya, bukan di tengah-tengah. Dia di atasnya ada supply, di bawahnya ada demand. Dia bergerak begini. Kalaupun ini nanti dia ke atas, di atas ada supply. Kalau dia jebol ke bawah, berat ini ceritanya ya. Kalau supply tiba-tiba masuk, speedometernya menjadi extreme, maka kita harus tampung di bawah, cari demand lagi. VPA composite kita turun ke daily. Begitu langkahnya ya Bapak Ibu. Ini monthly-nya sengaja tidak saya lakukan. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri supaya waktunya cepat. Ini dia untuk daily. Bapak Ibu lihat dia downtrend. Ini adalah bottoming. Ya, ini ciri-cirinya. Lalu di sini ada gap. Ini saya ulang-ulang terus. Ini ada di sini saatnya untuk keluar kalau sudah dapat ilmu volume price analysis karena sudah ada sinyal 2 dan validasinya di sini ya. Yap, nanti Bapak Ibu bisa belajar namanya volume price analysis. Ini simple lah. Bukan simple, logic ya. Price, discount everything, volume, validate. Jadi kita lihat price, lihat volume, udah simple ya. Oke, ini double bottom, dia turun ke bawah. Sekarang ini kalau lihat baca market, ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to buy. Kalau dia validasi nanti ada bear candle close di bawah ya. Dia menunggu bentuk lower low. Sementara ini candlenya kecil-kecil, volumenya kecil-kecil. Berarti ya nggak kemana-mana ya. Tidak ada yang besar. Karena memang biasanya bulan Juni-Juli itu sentimen kosong. Lalu permasalahannya kalau yang reksadana, ya kalau bulan Juli itu banyak uang sekolah. Banyak yang mencairkan redeem untuk uang sekolah. Jadi itu juga membuat market lesu. Nggak tahu ya, itu secara teorinya. Saya juga begitu kalau dulu ya, Bapak Ibu, kalau dulu masih di reksadana ya, kalau mau uang sekolah, ya cairkanlah kalau udah memang untuk biaya sekolah. Oke, ini undecisive ya Bapak Ibu, kita tunggu ke atas ada supply zone, ke bawah ada demand. Kalau dijebol, maka ini. Karena ini volumenya kecil-kecil. Lihat nih, low volume sinyalnya, kalau ada sinyal juga volumenya kecil, spreadnya kecil. Masih bisa diabaikan karena memang menunggu sesuatu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ya saya cari saham-saham yang wake off-nya sedang koreksi, fase akumulasi. Kan ini indeksnya mencerminkan sum up dari seluruh sentimen market ya. Lalu kita lihat VBP composite. Saya hemat-hemat kapital ya Bapak Ibu. Saya hemat-hemat kapital. Kenapa? Karena plan utama saya adalah saya akan nunggu di sini. Ini ada gap. Saya juga akan nunggu di sini. Jadi di sini mulai masuk mungkin 15 sampai 20. Yang paling besar adalah kalau di sini. Cuman saya juga bersiap kalau dia turun tidak menyentuh bawah. Anggap ini adalah kick off ya atau start kick off atau apalah untuk uptrend. Biar aja. Nah, ini ada gap. Jadi kalau nanti dia turun ke bawah, ya saya tunggu di sini dulu mulai akumulasi. Ini ada demand zone, ini ada demand zone, ini ada gap gitulah. Money management kuncinya. Nanti Bapak Ibu kalau memang yang sudah ikut daftar trading as business di kelas bisa tanya sedetail-detailnya tentang manajemen yang saya gunakan selama ini. Oke, sekarang kita lihat foreign flow PIF composite. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk composite Bapak Ibu penutupan tanggal 8. Kalau kita lihat sih trennya asingnya masih keluar terus walaupun di sisi sempat ada divergen. Harga saham naik tapi asingnya sih trennya downtrend walaupun sempat ada masuk itu dilanjut lah ini. Kalau lihat sum up-nya hari ini asingnya net sell-nya besar sekali. Kalau dari rata-ratanya ada minus 989 miliar net sell. Dalam 5 hari net sell sudah minus 1,89 triliun. Dalam 20 hari net sell-nya minus 9,23 triliun. Dalam 60 hari ada minus 11,7 triliun. Dalam 100 hari net sell-nya minus 39,88 triliun. Jadi makin lama makin membesar Bapak Ibu. Ini prihatin juga. Tapi ya kita hemat-hemat lah ya. Takutnya begitu dia turun, kalau kita nggak hemat cash kita kehilangan kehabisan cash, nggak bisa pula memanfaatkan. Jadi kalau kita punya cash itu doanya memang kalau seperti saya sih mudah-mudahan ya sedikit turun, saham-saham yang bagus turun supaya saya dapat harga murah.
Oke, itu dia pembahasan komposit Bapak Ibu. Sekarang kita akan bahas sahamnya. Oke, kita mulai dengan portfolio volatility map / PVM mulai dari ENRG, INET. Tadi yang menarik INET sama Java ya. INET, TOWR, INTP sama JPFA. Kita lihat volatilitasnya menggunakan data 1 tahun terakhir. Jadi bagaimanakah? Ini paling volatil. Wah, ini saya nggak suka nih. Saya nggak terlalu suka kalau saham itu terlalu volatil. Saya nggak kenal juga. Ya nanti kalaupun Java kita bahas Java ya. Oke, mungkin yang saya bahas nanti Java, tapi yang terbang INET itu bisa saja. Bisa, sering gitu. Saya bahas yang lain yang terbang. Tapi setelah video ini sebenarnya saya bahas untuk saya pribadi. Cuman dibuat video karena waktunya terbatas, ya saya harus nggak bisa bahas dua-duanya. Oke ya, itu ya Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat Java INTP Tower ini dia volatilitasnya sama. Ya, sama dia klasternya, tapi Java ini dalam 1 tahun dia sudah outperform. Performanya lebih bagus daripada Composite. Begitu cara bacanya. Energi di tengah-tengah dan dia sudah positif. INET ini dia volatilitasnya paling tinggi. Ya, terpisah dia. Sekarang kita akan cek korelasi PCM. Nah, ini supaya tidak salah ketik, kita copy saja. Bapak Ibu bisa tambah nih ya, sampai 10 saham. Ini kan ada 5, tambahlah yang ada di portofolio Bapak Ibu supaya bisa ngecek. Nah, ini kita lihat korelasi. Ini energi, kalau punya energi mega persada, Bapak Ibu boleh beli Tower, Java, INTP, NET. Karena dia beda sendiri nih korelasinya. Kalau punya INET, jangan masuk Tower, jangan masuk INTP. Boleh masuk Java. Jadi punya INET hari ini, beli INET, beli Java, boleh. Karena korelasinya rendah. Gitu ya Bapak Ibu. Ini kita pelajari di trading as a business. Oke, sekarang kita sebentar ya. Kalau lihat volatilitasnya, sepertinya saya nggak suka tadi dengan INET. Ini masalah suka nggak suka ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau beli INET, terserah. Lalu tadi SCR Vibum. Saya suka saham-saham yang meledak volumenya. Jadi untuk kepentingan membuat video, saya akan pilih Java ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan dan sendiri. Nanti ya mudah-mudahan Javanya terbang ya karena dia ledakan volume. Baik, kita akan mulai analisanya Java. Langkah pertama adalah sahamnya nanti Bapak Ibu boleh ganti, tapi step by stepnya seperti ini. Harus dilakukan, harus dipraktekkan. Bisa akses Telegram botnya untuk belajar. Kalaupun setelah belajar nanti tinggal ditontonnya udah paham lah. Kalau nggak pernah merasakannya, susah. Oke, sekarang kita cek langkah pertama adalah alert JPFA. Untuk mengecek fresh atau tidak. Oh, freshnya kemarin nih, dia sudah keluar. Jadi masih boleh kita beli nih, fresh dia. Belum alert ke-5 atau belum alert ke-8. Jadi masih alert kedua. Harusnya belinya kemarin nih, tanggal 26. Ya. Oke. Tapi biasanya alert pertama itu hanya jaga atas jaga bawah ya. Biasanya dapatnya nggak banyak. Kalau alert kedua baru agresif. Oke. Sekarang kita cek dengan Speedo. Ikutin ya Bapak Ibu sambil nonton, pause lakukan atau di apa-apa nanti lakukan sendiri. Setelah cek alert, kita cek Speedo untuk daily JPFA. Dan bagaimana speedometernya? Grid. Untuk Java, dia berada di zona grid, artinya di daily tanggal 8 Juli, demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau demand lebih besar daripada supply, saham akan naik. Kita lihat weekly-nya. Weekly Speedo Java. Oh, weekly-nya fair ya. Jadi ini bottoming ini mungkin nih, Bapak Ibu. Wah, ini menarik ya. Karena dia lebih cepat bergerak daily-nya. Sementara weekly-nya masih fair. Nanti weekly ini validnya nanti hari Jumat, walaupun belum valid. Star JPFA, kita lihat rotasi saham terhadap relatif terhadap pergerakan komposit. Java-nya masih di zona panik. Ya, ini sepertinya ada menguat ya, lihat sudutnya. Jarak antar bintang juga. Ini kita lihat nih, jarak antar bintang dia lebih jauh dibanding sebelum-sebelumnya. Artinya ada akselerasi tanggal 8. Oke, ini kita tunggu dia bergerak masuk ke zona hope. Mudah-mudahan kalau enggak dia akan langsung masuk ke grid ini. Oke, itu ya weekly nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri karena Java weekly ini validnya start Java ini weekly-nya valid di hari Jumat. Kita mulai dengan VPA monthly JPFA. Untuk melihat gambaran besar,
Saya nggak tahu sentimennya apa nih. Oh, ya dia begini-begini saja. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2013, dia mainnya kecil-kecil saja. Ini akumulasi, marking up, distribusi, reakumulasi, marking up, distribusi, marking down, redistribusi. Ini mainnya begini aja ya. Ini artinya stop lossnya kelihatan untuk di monthly, walaupun monthly-nya kan masih jauh ya, masih tanggal 8 sekarang. Ya, volumenya belum valid, kita tunggu akhir bulan. Oke, itu saja yang bisa kita lihat. Sekarang kita lihat VBP monthly JPFA. Nanti kalau ternyata dia mainnya di daily ya makan dulu. Main di weekly kita makan dulu ya. Tidak harus monthly, weekly, daily sejalan. Oh, dia di atasnya ada supply nih, di bawahnya ada demand. Demandnya di mana? Kalau lihat struktur besar, demandnya mungkin di sini nih. Ini ada kecil sedikit. Yang dua ini membuat dia, kalau dia retest lagi, ya ke bawah harus. Tapi kita lihat ya, ini monthly-nya belum valid. Tunggu sampai akhir bulan. Kita lihat VBP weekly, VPA dulu. VPA weekly JPFA. Sama si daily weekly-nya juga belum valid. Kita nunggu hari Jumat. Oke. Oh ya. Dari sini kita lihat ini mungkin akumulasi nih Bapak Ibu ya. Di sini ada demand zone ini mungkin. Jadi ini dites sekali, dites ya. Di bawahnya nih ada demand zone, nanti kita lihat. Artinya kalau Bapak Ibu kita masuk sekarang, di weekly-nya kita punya stop loss jelas, kelihatan. Kalau nanti belajar trading as a business, kalau tidak kelihatan di mana pasang stop loss, kita jangan beli sahamnya ya. Jadi ini marking up, distribusi marking down, stop loss ada di sini, berarti stop loss-nya kelihatan nih. 1405. Dapatnya dari mana? 2 tick dari ini. Oke. Nah, nanti kita bacalah ya. Ini volumenya weekly-nya belum close masalahnya. Hari Jumat baru close. Jadi belum bisa kita lihat volumenya. VBP weekly JPFA, kita mau lihat supply and demand-nya. Ya, di sini ada demand ini ya. Di bawah inilah. Kalau ditarik ke sana ada di sini. Oke, ini yang demand inilah yang mengangkat, menahan dia supaya tidak jatuh gitu. Jadi ada demand. Di mana Pak? Ya ada di sini. Ini yang menahan. Oke. Jadi kita lihat dengan VPA JPFA. Kalau nggak kelihatan biasanya kita buka di daily-nya. Time frame yang lebih kecil. Oke, ini strukturnya. Jadi ini adalah marking up. Ini adalah distribusi, ini adalah double top. Wah, ini volatilitasnya tinggi sekali. Ya, ini adalah the best time for selling. Ini adalah second chance to sell. Oke, ini ciri-ciri selling climax ya. Nanti yang mau belajar ini, belajarnya di Wyckoff method ya. Volume price analysis. Ini adalah selling climax, auto rally, secondary test. Ya sudah, tinggal kita tunggu low, high, high, low, higher, high. Nanti dia pullback lagi high, low, higher, high. Tinggal nunggu begitulah. Mungkin dia 1635 ini akan menjadi the best time for buying. Ya, kita tunggu. Yang pasti untuk hari ini ledakan volume. Boom. Itu satu ya. Sinyalnya authorized bullish sign. Oke. Volume high. Spreadnya high. Close-nya high ya. Jadi bagus. Lalu apa? Terjadi akumulasi sideways, benar, ini dia. Ya, jadi saat dia tidak membentuk new low ini, dia akumulasi nih, volume kelihatan dari sini dia uptrend. Jadi volumenya volume akumulasi. Ya ini lumayan kalau Pak boleh ini ya sampai 2000 sell lah ya Bapak Ibu. Kita hitung reward rasionya nanti ini. Atau sampai 2200 juga bisa. Mudah-mudahan sampai. Kalau sampai di sini cukup di sini jual. Kalau sampai dia pas sampai di atas baru. Saya rasa ini reward rasionya kalau beli di sini nanti dia pullback lagi ke bawah. Jaga atas jaga bawah, kita akan dapat reward yang bagus, Ya, tidak ada gap. Jadi ini bisa jadiin sell mother candle, ada stopping volume di situ. Taruhlah 2050 atau 2000 ini exit. Oke. Sekarang kita lihat dengan VBP JPFA. Menarik nih, bottoming dia. Alertnya juga fresh. Ya, ini kalau saya sih lihat ini ada supply. Supply ya. Takutnya di sini kita rewardnya nggak bagus.
Ini adalah supply. Ya, ini jelas ya. Kita cari sell mother candle ya, mungkin ini atau ini. Ya 2000 lah. Oke, ini adalah TP kita. Jual 50%, sisanya let profit run. Jadi jaga atas, jaga bawah, stop loss di sini, piramida. Ya, misalnya 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 20 lot, 40 lot gitu loh. Kalau dia ke bawah kita dapat risk yang kecil karena dekat dengan stop loss. Nah, baru itu ke atas. Oke. Ya, maaf saya tidak bisa berlama-lama. Kita lihat dengan evol. Karena ada ledakan volume, JVA. Biasanya kita bisa cari stop loss-nya. Ya, ini break. Ya, ini dia break. Ya, di break. Ini ada gap, bisa tutup ya. Jadi ya benarlah tadi di situ stop loss-nya. Karena ini masa sideways. Jadi Bapak Ibu, kita lihat di atas tidak ada gap yang belum tutup ya. Jadi target jual juga ini bisalah di sini. Benar tadi ini jadiin candle untuk sell di sekitar 2000 ya. Ya jadi stop loss di bawah sini, beli jaga atas jaga bawah. Nah, udah jelas nih plan-nya. Kita lihat dengan wave JPFA. Kita lihat wave-nya ini masih belum, saya rasa ya masih bottom. Ya, belum ya. Ini selling wave, down wave-nya, up wave-nya belum. Hari ini hajar kanan 10,62 miliar rupiah. Saya mau lihat wave ini. Bukan. SWG. Karena dia ledakan volume. SWG JPFA. Oke, ini tadi chart SWG yang perlu kita cek adalah ini, volume breakout. Yes. Lalu berapa kali dari rata-rata 20 hari 2,17 ya lumayan lah. Dia trennya up kuat. Lalu udah dark green, ini stokastik sudah di atas tengah. Dynamic RSI sudah hijau. Jadi bagus lah. Ya Bapak Ibu ya, nanti kalau target terdekat sih mau nge-swing ya di sini kalau ada rejection jual. Ya begini-begini nih rejection sini. Oke, kita lihat dengan DOM JPFA untuk melihat dominasi rasio asing versus lokal. Berikut ini adalah foreign versus lokal untuk satu hari. Hari ini asingnya 17,1%, lokalnya 82,9%. Kalau lihat data ini berarti lokalnya dominan ya. Biasanya kalau di atas 25% saya sudah menganggap asingnya punya peran, tapi ini kalau 17 mungkin belum ya. Dalam 5 hari juga asingnya tidak terlalu dominan. Dalam 20 hari sampai 200 hari juga kecil saja. Sekarang kita cek foreign flow untuk Java dengan perintah pif JPFA untuk melihat foreign-nya. Ini dia Bapak Ibu chart foreign flow untuk Java Confit Indonesia Tbk. Jadi bentuknya aneh ya Bapak Ibu ya. Di sini lihat sahamnya naik, ini asingnya turun. Di Maret sampai mungkin akhir April asingnya masuk deras ini. Nggak tahu nih. Dan tidak terimplikasi, mungkin tidak ada korelasinya tidak tinggi ya. Ya di sini memang asingnya keluar, sahamnya pas kebetulan turun. Hari ini asingnya besar, net sell, sahamnya naik. Hari ini asingnya net sell minus 23,3 miliar. Dalam 5 hari tercatat net sell minus 24,17 miliar. Dalam 20 hari ada minus 80,8 miliar. Dalam 60 hari adalah net sell 60,3 miliar. Tapi dalam 100 hari ada sisa net buy 108 miliar. Oke, kita lihat pertama asingnya tidak dominan dan ada waktu-waktu tertentu dia tidak korelasi dengan harga. Mungkin dia benar dia tidak dominan di Java. Oke, itu dia Bapak Ibu foreign flow untuk Java. Sekarang kita lihat dengan tren JPFA. Trennya bagaimana untuk Java? Kalau lihat Java ini, kalau dari rasio-rasio dia grow-nya kecil saja untuk Q1 Q on Q. Dia mengatakan ini under value ya Bapak Ibu, margin safety-nya ada 12,21%. Dia break, jadi stop loss-nya ambil di sini saja. Kalau mau agresif bisa di swing low. Trennya masih belum up, masih merah. Golden cross sudah ada sedikit indikasi penguatan momentumnya. Oke, kita lihat dengan PWS, JPFA.
Berikut ini adalah chart Pitu Walu Siwah PWS Bapak Ibu. Down, trennya masih down trend ya. Ini downtrend, terus belum ada sinyal buy dari indikator. Kalau lihat volumenya sangat besar, spreadnya lebar, close-nya tinggi, dan akumulasi. Ya. Ini yang kita lihat nih, akumulasi. Sudah ada sinyal, tetapi yang kita tunggu ini ya Bapak Ibu. Kalau dia nanti flowernya sudah kuat, alhamdulillah strong dia ke atas. Ini bottoming ya Bapak Ibu. Ini saham-saham yang bottoming. Kalau Bapak Ibu beli saham yang sudah naik tinggi, wah itu berat. Lebih enak kita beli di bawah, jual di atas. Oke, selesai satu sekuen Bapak Ibu. Jadi analisanya urutannya seperti itu, yang gampang diikuti. Bapak Ibu silahkan aja diikutin step by stepnya. Practice make perfect. Sekarang kita lihat saham lainnya yang secara singkat. Kita lihat alert pertama NRG. Kita cek alert ENRG. Ini ada apa ya? Dia ada aksi koperasi kalau nggak salah. Dia tidak fresh Bapak Ibu. Freshnya kalau mau beli dulu harusnya di bulan Maret. Bulan Maret ada, April ada, Mei ada, Juni ada. Jadi sudah panjang itu. Kita cek dengan Speedo ENRG. Ini singkat ya Bapak Ibu. Saya hanya 4-5 chart saja. Kalau untuk speedometer daily, energi berada di zona green, artinya demand-nya sama kuat, lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star ENRG. Rotasi saham untuk saham energi Mega Persada. Kalau kita lihat relatif terhadap komposit, dia melemah ya. Artinya ini fear-nya masuk nih Bapak Ibu. Walaupun dia berada di grid, tapi dia mengarah ke fear. Ya mulai ada masuk peremahan relatif terhadap komposit. Kita lihat dengan VPA ENRG. Lihat volume dan price-nya untuk daily. Oh, sudah naik tinggi. Sudah naik tinggi. Dia sempat menguat, ada alertnya, tapi kemudian supply-nya masuk. Ini ciri-ciri rentannya. Karena di sini zona supply. Dia kalau mau lihat trennya valid, dia harus close di atas 394. Memang volumenya meningkat, tapi ini dia tidak cun pula. Alertnya pertama dia naik tinggi, lalu ini ada yang profit taking ya. Mungkin nutup gap dia. Ini kan ada gap ini, curiganya tadi saya di situ. Kita lihat dengan foreign flow untuk energi Mega Persada dengan perintah PIF ENRG. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk energi Mega Persada. Bapak Ibu bisa lihat dia ada korelasi ini bagus ya Bapak Ibu. Jadi memang waktu sahamnya sideways, asingnya belum bergerak, begitu asingnya masuk besar, dominan, maka sahamnya bergerak naik. Cuman perlu diwaspadai, ini ada gap ya. Hari ini asingnya net buy 7,9 miliar, dalam 5 hari kumulatif net buy 17,34 miliar, dalam 20 hari net buy-nya menjadi 81 miliar, dalam 60 hari ada 81,5 miliar, dalam 100 hari net buy-nya tercatat 84,78 miliar. Jadi itu untuk foreign flow-nya. Kalau kita lihat trennya sampai 100 hari masih up. Warna hijau ini juga menandakan dia akumulasi kuat di energi Mega Persada. Dia ada aksi korporasi. Kita lihat saham berikutnya adalah Inet. Saya belum punya nih. Kita cek dulu alert Inet ya. Naiknya mungkin sudah tinggi nih. Inet freshnya sekarang fresh ya. Dia sempat ada alert naik tingginya bulan 4. Kita cek dengan Speedo Inet. Oh, berarti ini Inet ini apa ya? Market cap-nya kecil ya. Coba kita lihat dengan tren. Pantesan dia volatilitasnya tinggi. Berapa market cap-nya? 1,4. Iya, di bawah 3 triliun ya. Jadi maaf tidak ada speedometer. Kalau dia di bawah, ini kan market cap-nya cuma 1,4 ya. Maaf ya Bapak Ibu, ini nggak berani lah kalau saham-saham begini ya. Ini brutal ya. Apa nih, perusahaan apa ya? Nggak berani ya saya Bapak Ibu. Kita cek dengan Star, ada nggak Star Inet? Kayaknya ini nggak ada. Oh, Starnya ada ya. Dia Inet habis panik terbitlah hope. Dia berada di panik tapi dia ada penguatan. Cuma disclaimer ya, saya tidak pegang saham-saham yang market cap-nya kecil. Karena gampang digoreng. Nggak suka saya. Orang-orang yang uangnya tidak besar, sok-sok mengambil profit dari cara menjebak kita ya. Sekarang kita cek dengan VPA Inet. Untung tadi nggak bahas ini. Karena kalaupun saya bahas, saya tidak akan beli ya. Ya, jadi bergerak begini, faktanya memang dia uptrend. Volumenya juga meledak. Dan dia close high. Cuma saya nggak berani. Bukan nggak berani, nggak suka gitu ya Bapak Ibu. Ini masalah suka nggak suka. Ini akumulasi, marking up. Dia kalau jebol ke atas, dia makan terus. Tapi jebol ke bawah, dia akan distribusi. Marking down.
PIF foreign flow untuk Inet. Ini sama apa ya? Saya lihat. Gak pernah saya pegang bola. Tapi masih kompas 100. Sinergi inti andalan utama. Ini siapa di belakangnya? Ini pasti ada orang ya. Tapi kalau kita lihat ada orang besar atau siapa nih backgroundnya. Ini kalau kita lihat asingnya besar pula. 17 miliar dan net buy dalam 5 hari tercatat 16 miliar. Oh, baru hari ini masuk ya Bapak Ibu. Salahnya kecil-kecil saja. Ya inilah net asingnya di saham Inet Bapak Ibu. Nggak berani ya, dia keluar besar, ini masuknya besar. Saya nggak berani, bukan nggak berani, nggak suka dengan saham-saham begini. Silakan aja kalau Bapak Ibu mentalitinya memang suka saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Oke, kita lanjut saham berikutnya adalah TOWR. Alert TOWR. Ini TOWR karena grup Jarum mau dividen ya, mau red issue ya. Mungkin ada kelanjutan hingga ada alertnya ini. Oke, dianggaplah dia fresh. Kita cek dengan Speedo TOWR. Saya kayaknya ambil barang nih ya. Buy on weakness nih kalau nggak salah TOWR. Tapi nggak banyak gitu. Kadang-kadang saya iseng aja beli di bawah 10 lot gitu. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan start TOWR. Memang sih menuhin portofolio. Ya, kemarin dulu waktu ada isu dia right issue tuh di sini. Jadi saya lihat ini adalah saham habis panik terbilang hope, dimonitor, dia turun ke bawah, dapat barang, sekarang dia sudah berada di zona hope, dia akan naik terus ke atas. Silakan cek weekly-nya ya. Kita lihat dengan VPA TOWR karena dia adalah volume reversal waktu itu. Oke, ini ya di sini. Jadi dia turun dulu. Ini saya beli nih, turun ke bawah nih. Dapatlah barang tapi tidak banyak karena saya pelit. Jadi saya banyak itu di zona sini ya, nggak dapat pula. Dapat tapi nggak. Kalau dapat sini mungkin dapat ratusan lot lah. Ya dapat sedikit. Ya stop loss saya jelas di 46 berapa ya? 468 atau berapa? Ada di sini stop loss saya. Karena ada perbedaan volume dan nah ini kenapa saya masuk? VBP-nya ada volume reversal. Ya, jadi terlepas mau grup Jarum mau apa? Salah. Evol TOWR ada volume reversal. Itu yang membuat saya berani masuk ke dalam volume itu nih. Namanya volume reversal. Jadi selama di dalam volume ini aman untuk buy on weakness. Gitu. Cuman dapatnya cuma segini rezekinya. Oke, kita lanjut dengan foreign flow, PIF Evol untuk melihat salah. Kita lanjut dengan PIF TOWR untuk melihat bagaimana foreign di saham TOWR. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Sarana Menara Nusantara. Faktanya asingnya keluar ya. Makanya saya lotnya tidak banyak tapi masuk. Ini ternyata lokalnya masuk, asingnya yang jual. Siapakah lokalnya? Mungkin grup Jarum atau siapapun yang orang Indonesia ya. Jadi ada yang beli, ada yang jual. Nah, ini Bapak Ibu asingnya kalau kita lihat hari ini juga net sale 5 miliar dan 5 hari ada net sale 33 miliar. Dan 20 hari net sale-nya kumulatif net sale 73 miliar. Dan 60 hari net sale 121 miliar. Dan 100 hari ada net sale 132 miliar. Jadi masih downtrend terus ya. Asingnya masih keluar terus dari TOWR. Itu. Terakhir alert INTP. Alert INTP. Salah. Alert INTP. Oke, berikut ini Bapak Ibu, alertnya untuk INTP mungkinan fresh ya, lebih dari 1 bulan dia tidak ada alert. Kita cek dengan Speedo INTP. INTP ini ada aksi korporasi dulu ya, apa ya, penghapusan saham apa gitu. Itu harus diingat-ingat ya. Saya nggak masuk ke INTP, tapi masuknya malah ke SMGR nih, mulai colek-colek. Semen Indonesia. Waktu itu ekstrim kalau nggak salah. Kalau INTP dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star INTP, rotasi saham untuk INTP. INTP bergerak sudah perbatasan dari hope ke grid yang mudah-mudahan terus menguat dia. Kita lihat volume price INTP untuk menganalisa price dan volume.
Ini menarik Bapak Ibu, INTP itu kalau tidak salah dulu ada aksi korporasinya di sini ya. Kalau kita lihat ini ada sinyal don't trust bar atau apalah ini sinyalnya ya. Tapi dia ada sinyal validasi. Oke, maka dia turunlah. Ini target setinggi-tingginya di sini saja Bapak Ibu. Karena dia adalah sell mother candle, dia turun ke bawah. Ini ada selling climax ya. Ini ciri-ciri selling climax. Lalu dia ada rebounding di sini. Lalu dia volumenya kecil-kecil. Lalu ini semacam ada spring. Lihat volumenya kecil pula. Gak apa-apa. Setelah itu dia nggak pernah turun lagi ke bawah. Ini adalah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Nah sekarang dia sideways pula ya. Mungkin mainnya di weekly. Hari ini volumenya low masih di bawah rata-rata. Belum signifikan. Ya saya juga nggak pegang di sini, tapi kita punya batasan kalau dia sentuh bawah ini exit dulu kalau mau beli buyback di bawah, atau mainnya di weekly, VPA weekly INTP. Kalau mainnya di weekly berarti dia memang pemain besar, ya. Berarti masih panjang perjalanan. Ini adalah selling climax, auto resistance secondary test. Masih kecil-kecil nih fase B. Kita nunggu dia turun dulu ke bawah, mungkin ada spring baru naik ke atas. Kalau main di weekly ini adalah mungkin kalau kena jual di sini adalah 50% atau 20%, target berikutnya ada 11.000 ya, jadi besar dia targetnya. Karena mainnya di weekly ya, tapi cuman dia masih bisa turun dulu, double bottom. Dan semakin panjang akumulasi semakin bagus. Baik, itu dia Bapak Ibu. Belum satu lagi dengan foreign flow INTP. Kita lihat foreign flow INTP dengan perintah PIF INTP. Berikut ini adalah chart foreign flow INTP. Ini juga agak-agak aneh ya Bapak Ibu. Ini sahamnya turun terus, asingnya masuk. Mungkin dia tidak dominan. Lalu di akhir Maret dia mulai guyur-guyuran keluar. Nah dia sempat Juni ini masuk lagi. Hari ini asingnya net buy cukup lumayan, kecil saja. 3,4 miliar net buy. Dalam 5 hari tercatat net buy 3 miliar. Dalam 20 hari ada net buy kumulatif 41 miliar. Nah ini bisa jadi acuan ya. Dalam 60 hari ada net sell 187 miliar kumulatifnya. Dalam 100 hari kumulatif net sell 40,8 miliar. Jadi itu dia chart foreign flow untuk INTP Bapak Ibu. Kalau acuannya 20 hari berarti memang udah mulai masuk nih, udah rebound ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk aftermarket close hari ini Bapak Ibu. Nanti silahkan Java-nya kalau berminat disusun trading plan-nya. Saya akan perdetail lagi untuk analisa. Kalau ada waktu, kita akan buat analisa singkat saham ledakan volume. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini, share and like. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa aja Bapak Ibu komen di video ini kalau ada informasi tentang saham-saham yang kita bahas. Oke, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.